Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said dengan nomor induk mahasiswa D1A021 Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik hukum yang terjadi antar peraturan perundang-undangan sebagai bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bu Aditya Ningwiski SHMH. Adapun judul yang saya ambil dalam konflik hukum ini adalah polemik Perpres KPK dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Jurus Independensi. Dalam judul yang saya ambil ini tentu harus memenuhi 3 unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni yang pertama perundang-undangan yang bertentangan, yang kedua substansi norma yang bertentangan, yang ketiga peraturan perundang-undangan yang mana yang harus didahulukan serta dasarnya. Yang pertama, perundang-undangan yang bertentangan. Adapun konflik hukum yang terjadi dalam judul yang saya ambil adalah pertentangan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Undang-Undang dan Jurus Independensi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pertentangan terjadi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 karena undang-undang dinilai cacat formil sehingga mengakibatkan lemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan dinilai bermasalah yang bisa berefek pada independensi KPK dalam undang-undang yang baru dianggap sebagai melemahnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Substansi norma yang bertentangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan peraturan Presiden yang mengatur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah Presiden dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyatakan Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa KPK berada di rumpun eksekutif tidak berarti bahwa KPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebuah lembaga yang berada di rumpun eksekutif tidak melulu berada di bawah komando Presiden, misalnya Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Perpres tidak dapat difungsikan untuk memperbaiki undang-undang karena Perpres harus sesuai dengan produk hukum di atasnya, yakni undang-undang. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan mana yang harus didahulukan serta dasarnya. Adapun dari kedua peraturan perundang-undangan ini yang harus didahulukan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kita mengenal yang namanya asas lex posteriori derogat legi inferior, bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih baru daripada undang-undang yang dianggap bertentangan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari konflik ataupun pertentangan hukum yang terjadi ini, kita harus mendahulukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai perubahan atau pertentangan dengan undang-undang dan Jurus Independensi. Sekian, hanya itu yang
dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.